Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kita berdua. Diza dan Eki. Iya. Hari ini kita mau bahas soal yang lagi rame nih, soal saham sih sebenarnya. Tapi kita nggak bahas saham konvensional ya. Ilmu kita juga kayaknya nggak begitu nyampe. Tapi kita mau bahas soal saham syariah. Gimana sih pertumbuhan saham syariah di Indonesia? Terus itu ketentuannya apa aja? Terus perusahaan-perusahaan apa aja yang terlibat? Terus gimana sih sebenarnya pendapatnya para ustadz-ustadz, terutama ustadz yang lebih fokus ke muamalah kayak Ustadz Erwandi gitu. Kita juga nggak akan bahas detail soal saham syariahnya sih, cuman syarat-syarat utamanya aja dulu, apakah sudah memenuhi standar secara Islam gitu. Selain itu apalagi sih, karena apa sih kita bahas? Oh iya, mungkin karena sekarang lagi pandemi kayak, jadi orang-orang tuh lebih cenderung untuk menginvestasikan penghasilannya gitu. Karena kan uncertainty gitu, kita bisa jadi hari ini kerja, tapi bisa jadi bulan depan 3 bulan perusahaan kita collapse terus tuh kita jadi harus survive gitulah. Nah, orang-orang tuh sekarang lagi banyak nyari dia harus investasi kemana aja nih. Contohnya mungkin ke reksadana, atau mungkin ke saham konvensional, atau mungkin yang udah mulai hijrah atau paham mulai pindah ke saham syariah. Mungkin itu sih latar belakangnya kenapa kita ngangkat ini kayak gitu. Apalagi sekarang saham itu kan gampang banget, modal berapapun bisa kan, nggak mesti gede gitu. Beda kalau kita buka restoran atau buka usaha-usaha lainnya kayak gitu. Iya. Sip. Apa bedanya saham-saham syariah sama saham konvensional? Saham syariah di Indonesia tuh ternyata udah ada lembaganya yang apa sih namanya, mengayomi lah, intinya kayak membuat aturan bahwa ini loh termasuk saham syariah, ini loh saham konvensional kayak gitu. Nah, di Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu ada ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Ada namanya lagi JII, Jakarta Islamic Index. Jadi itu kayak irisannya atau anakannya Dari ISSI. ISSI gitu. Nah, jadi dia itu kayak indeks saham syariah pertama kali yang ada di pasar modal Indonesia. Dan JII itu hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di BII. Kayak gitu. Jadi dia akan dimonitor gitu setahun 2 kali. Kalau misalnya dia melewati syarat-syarat di dalam situ, dia akan lewat gitu. Macam-macam sih saham-saham syarat-syaratnya menjadi saham syariah. Jadi kalau bisa disimpulin, perbedaannya ISSI dengan JII adalah kayak gini lah. Misalkan ISSI itu dia tuh mengumpulkan kurang lebih 60 perusahaan yang termasuk perusahaan yang menurut DES itu syariah. Nah, kalau menurut DES itu syariah, dia ngumpulin 60 perusahaan yang memang kapitalisasinya besar, dan itu sesuai dengan syarat-syarat syariah yang ada di aturan-aturan OJK atau DES-nya itu sendiri. Nah, sedangkan yang JII itu dia mempersempit lagi, dia memilih 30 kapitalisasi yang paling besar lagi dari 60 tadi di listing, dan itu yang masuk sebagai perusahaan-perusahaan yang terbaik untuk syariahnya, saham syariah kayak gitu. Terus abis itu apa lagi? Nah, habis itu sebenarnya syarat saham syariah itu apa aja sih? Nah, kamu mau lihat pasalnya dulu atau pandangannya Ustadz Erwandi nih soal syarat-syarat menjadi saham syariah? Oh, mungkin ini dulu kali ya. Pasalnya dulu. Pasalnya dulu. Oh, boleh. ya udah. Nah, jadi di sini tuh banyak nih pasal-pasalnya. Nanti saya coba kasih lihat ya screenshotnya. Jadi ini peraturan-peraturan yang ada, kayak peraturan dari otoritas jasa keuangan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, di sini tuh ada aja misalnya apa aja sih ketentuannya, misalnya kenapa dia disebut likuiditasnya bagus, terus itu kira-kira berapa penghasilannya. Cuman di sini kami lebih fokus di bab 2-nya sih, kayak apa aja sih efek dan kriteria efek dalam daftar efek syariah. Susah juga ya, banyak banget efeknya. Nah,
Jadi sih sebenarnya yang udah aku baca dari Ustadz Erwandi itu pertama kalau misalnya mau jadi mau Bukan Ustadz Erwandi tapi semuanya ya. ini jadi sesuai yang disebut sesuai syariah itu kan kita kan memang harus menghindari hal-hal yang haram, ya kan, terutama hal-hal yang kayak judi, terus kayak goror dan segala macam. Itu semua udah termasuk di dalam dokumen yang diterbitkan oleh OJK dan DES. Tapi sayangnya ada beberapa hal yang menurut kita tuh agak aneh Iya. gitu. Karena apa kira-kira? Karena apa nih? Nah, Oke. kita lihat di poin ketiga ya. Dari pasal 2 ini. Di pasal 2, jadi poin 3 itu ada dua hal, memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal alias haram dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung di sini tuh seperti apa ya? Menghalalkan yang haram kayak gitu. Padahal di statement sebelumnya dia bilang kalau misalkan tidak menjual apa sih? Nah, ini memproduksi, mendistribusikan, dan menegakkan atau menyediakan barang atau jasa yang haram. Jadi tidak termasuk jasa keuangan ribawi dan segala macam-macamnya. Di poin sebelumnya sudah dimention hal itu, tapi di poin 3 ada hal yang aneh. Jadi mereka dari DES ini menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai total utang yang berbasis bunga dalam tanda kutip riba itu boleh dengan maksimal persentase sekitar 45%. Iya. Jadi kayak distandarin sendiri gitu loh. Padahal kan riba tuh walaupun sedikitnya aja itu udah haram gitu. Ini kok bisa dia bilang 45% itu masih di bawah 45% itu masih boleh, di atas itu baru enggak gitu loh. Terus lucu gitu. ditambahin juga kalau misalkan pendapatan dari bunga ribanya itu tidak lebih dari 10%. Jadi intinya kayak misalkan perusahaan tersebut masih naruh di bank konven, dan bank konvennya itu kan pasti ada bunga dong. Atau ada sesuatu hal yang terkait dengan simpanan atau tertentu lah. Nggak ngerti juga gimana. Dan itu menghasilkan bunga. Nah, bunganya itu dibolehkan dengan maksimal persentase 10%. Padahal di poin sebelumnya mereka bilang atau mereka men-state bahwa produknya itu tidak mengandung ribawi kayak gitu dan segala macam. Tapi dalam pengelolaan uangnya mereka membolehkan kalau misalkan ada 10% yang dapat dari bunga. Yang itu sebenarnya riba juga. Dan kalau riba kan ya berarti ya serendah-rendahnya ya berarti kayak kita berzina sama orang tua sendiri. Yang kedua adalah kita kayak berperang sama Allah kayak gitu. Istilahnya ya siapa sih yang bakal menang kalau misalkan kita tuh bertarung sama Tuhan kita sendiri yang menciptakan kita kayak gitu. Oke. Nah, aku agak lucu sih kalau saya dengar salah satu ulama yang bahas yang paling gencar lah bahas muamalah. Mau lihat videonya nggak? Boleh, Jadi boleh. hal kayak gini nih ada yang pernah nanya gitu. Nanti voice over aja ya. Iya. Yang kedua, tadi kan Ustadz menyebut mengenai mukhantarah tadi Ustadz. Mukhatarah. Nah, wala alam tadi juga belum sempat dibahas mengenai reksadana syariah Ustadz. Apa? Reksadana syariah. Reksadana syariah. Ya. Kalau dari sisi Permasalahan reksadana syariah ini, permasalahan fatwa dan syariah Dewan Syariah Nasionalnya yang tidak syariah. Dia menfatwakan untuk saham yang sesuai syariah bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pinjaman riba di bawah 50%, kata beliau ini perusahaan halal dan syariah. Berarti riba di bawah 50% halal? 45% mereka bilang Ustadz. Hah? DSN memfatwakan memang 45% Ustadz. 45% halal. Iya.
Begitu, Ustaz. Itu yang Dengar saja didasari. ketawa kita. Kok aneh? Riba 45% halal. Zina 45% halal? Kenapa dia katakan ada 45 halal, 50 haram, 60 haram, 10 pasti halal menurut dia kan ya? Ini untuk semua dosa besar atau hanya dosa riba aja? Untuk semuanya, Ustaz. Hah? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Syirik berarti 10% halal. Innalillah. Zina 10% halal. Innalillah. Mencuri 10%, korupsi 10%? Kalau korupsi nggak berani dia ngomong. Hah? Tidak ada dalam syariat Islam riba yang halal 45%. Tunjukkan. Jangankan dalil Al-Quran dan Sunnah, tunjukkan kepada saya perkataan seorang ulama mutaqaddim. Walaupun ulama itu setengah gila nggak ada masalah bagi saya. Tapi ada referensi bahasa Arabnya bahwa riba 45% halal. Coba tunjukkan kepada saya referensinya, sebutkan nama kitabnya. Walaupun kitab itu dikarang oleh tapi ulama dahulu ya, bukan lama sekarang. Mutaqaddimin di abad ke-4 Hijriah ke sebelumnya. Kalau Anda sebutkan ulama dan syariah nasional, ya iya. Sekarang berarti standar halalnya benar atau salah? Tidak benar, Ustaz. Salah. Dan reksadana yang dibelikan saham dengan demikian, menurut mereka reksadana syariah. Masih syariah dia namanya. Allah ta'ala alam. Udah deh. Alhamdulillah. Ya, begitulah ceritanya. Jadi gimana Pak? Tertarik nggak Pak? Apa? Ikut saham. Aku awalnya tertarik loh saham syariah. Wah saham syariah nih. Boleh nih. Anehnya istriku tuh gitu. Disuruh beli emas tuh nggak pernah mau, tapi kalau disuruh yang kayak gini uang cepat, dia Susah ngapa-ngapain. liquidnya. Dia ngapa-ngapain dapat uang. Itu mau dia pasti. Ya Terus? begitulah manusia ya, bukan cuma istri saya doang, mungkin yang lain juga kayak gitu kan. Tapi kalau saya pribadi sih lebih memilih enggak ikutan karena ya memang ya ternyata yang namanya dalam tanda kutip syariah sama kayak bank syariah juga tetap ada denda, tetap ada. Kalau untuk masalah saham ini kayak 45%-nya itu pendapatannya dari yang haram masih dianggap halal ya dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Batal deh jadinya. Lagi lucu juga ya bikin peraturan dia maksudnya ngajak ustadz atau gimana ya kalau kayak gitu ya. Walau alam juga nggak tahu juga kita. Ya kan kalau alasannya pasti ya ini kan proses pasti Iya. alasannya proses tapi mau sampai kapan Dari tahun proses 2000 ya ini prosesnya. terus berlangsung gitu 20 tahun loh udah. Lama juga. Ya kita doain aja lah semoga nanti suatu saat sistemnya berubah, jangan diremehkan juga kan. Siapa tahu nanti lebih berubah lagi. Sekarang kan orang udah banyak mulai hijrah gitu dari perumahan konvensional ke perumahan syariah, dari bank konvensional ke bank syariah. Semoga ke depan lebih banyak yang kayak gini dan lebih hukumnya udah benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul lah, jadi nggak melenceng. Doain aja yang terbaik. Tapi untuk saat ini ya kita tetap belum tertarik ya, karena masih ada syarat-syarat ya. Bukan belum tertarik, memang tidak tertarik. Ya. Kalau misalnya udah Saya lebih tertarik Mas. Gak ada promosi ya. Oke guys, itu aja. Terima kasih ya sudah menonton. Kalau misalnya ada kesalahan silakan, atau misalnya ada saran atau ada yang di sini ahli finansial atau mungkin kerja di OJK mungkin bisa kasih klarifikasinya. Terus semoga bermanfaat vlog kita kali ini. Boleh juga sarannya untuk ide vlog selanjutnya. Sampai itu aja. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.